warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Arnita Dwi Nur Intan, NIM 402190010, kelas PGSD 1 semester 6. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem tata surya IPA kelas 6 SD, tema 9, subtema 1. Adapun tujuan pembelajaran subtema kali ini yaitu mampu mendeskripsikan sistem tata surya matahari sebagai pusat tata surya serta posisi dan karakteristik anggota tata surya. Pembelajaran sistem tata surya ini kita akan membahas tentang matahari, kemudian planet-planet, yang terakhir yaitu benda-benda lainnya. Nah, tata surya, pasti kalian pernah mendengar istilah tata surya kan? Kira-kira tata surya itu apa ya? Tata surya merupakan matahari dan kumpulan benda langit yang beredar mengelilinginya. Matahari adalah pusat tata surya. Selain matahari dan planet, di tata surya juga terdapat benda langit lainnya. Setiap benda langit memiliki ciri-ciri yang berbeda. Bagaimanakah ciri-ciri benda langit tersebut? Dan dapatkah kita melihat benda langit dari permukaan bumi? Nah, berikut ini kita akan membahasnya. Anak-anak, kita tinggal di planet bumi yang merupakan anggota dari sebuah tata surya. Sebenarnya tata surya kita hanyalah sebagian kecil dari galaksi. Nah, apakah itu galaksi? Galaksi adalah kumpulan gas, debu, dan miliaran bintang beserta tata surya. Tata surya kita hanyalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Apa itu galaksi Bima Sakti? Galaksi Bima Sakti atau disebut juga dengan Milky Way merupakan tempat sistem tata surya yang kita tempati saat ini. Bumi dan benda-benda langit lainnya dalam susunan tata surya yang teratur. Dengan begitu, bumi tidak bertabrakan dengan benda langit lainnya. Benda-benda langit beredar mengelilingi matahari, di mana matahari itu merupakan pusat tata surya. Nah, apakah itu matahari? Matahari adalah sebuah bintang. Bintang adalah benda langit yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Nah, apa sih matahari? Jadi, matahari merupakan bola gas yang bercahaya. Karena matahari ini tersusun atas 92% hidrogen dan 2% helium. Nah, perlu kalian tahu bahwa suhu matahari ini sangat panas. Jadi, suhu permukaan matahari ini kurang lebih 6000 Celcius. Dan suhu bagian dalamnya lebih panas, yaitu suhunya kurang lebih 15 juta Celcius. Jadi, kalian bisa bayangkan betapa panasnya matahari tersebut. Perlu kalian ketahui bahwa matahari tersusun atas 6 lapisan ya anak-anak. Berikut ini akan kami sampaikan tentang lapisan matahari beserta fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah lapisan korona. Merupakan lapisan terang yang tampak menyelimuti matahari, tersusun atas gas ringan. Yang kedua adalah lapisan kromosfer, merupakan lapisan yang berada di luar lapisan permukaan matahari, tersusun atas gas ringan. Yang ketiga adalah lapisan fotosfer, merupakan lapisan yang terlihat dari bumi, tersusun atas gas bertekanan rendah. Yang keempat ada zona konvensi, merupakan lapisan yang berada setelah fotosfer dan menghantarkan energi matahari secara konveksi. Yang kelima ada zona radiasi, merupakan lapisan yang mengelilingi lapisan inti dan menghantarkan energi matahari dari dalam inti secara radiatif. Yang keenam ada inti bagian dalam, merupakan lapisan yang terletak di bagian pusat yang menghasilkan energi matahari.
Nah, jadi itulah keenam lapisan yang menyusun matahari. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang planet. Seperti halnya bintang, planet juga bercahaya di langit. Nah, tahukah kalian apa perbedaan bintang dengan planet? Planet adalah benda langit yang tidak menghasilkan cahaya dan berotasi serta berevolusi mengelilingi matahari. Planet berukuran cukup besar, sehingga gravitasinya mampu mempertahankan bentuk bulat seperti bola. Nah, ini adalah gambaran ilustrasi dari tata surya, di mana matahari ini adalah pusat tata surya dan dikelilingi oleh planet-planet berbentuk bulat seperti bola. Selanjutnya, di dalam tata surya itu terdapat planet-planet ya anak-anak. Dulu kita mengenal 9 planet yang mengelilingi matahari. Ke-9 planet itu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Namun, berdasarkan peraturan baru tentang pengertian planet, bahwasanya Pluto tidak lagi dimasukkan dalam golongan planet. Hal ini disebabkan oleh adanya Pluto yang masih dipenuhi oleh gravitasi dari planet Neptunus. Jadi, tata surya kali ini ada 8 planet, yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.